Masyaallah hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kurban yang kita kenal itu ada nama lain selain daripada kurban itu sendiri adalah udhiyah atau an-nahar. Udhiyah yang kita sering kenal juga dengan lebaran kita namanya Idul Adha. Lebaran kurban. Kemudian nama lainnya adalah an-nahar. Di mana dalam ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil untuk kita berkurban dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, di sini dalil juga termasuk di dalam salat sunnah Idul Adha. Salat sunnah Idul Adha ini lebih afdal daripada salat sunnah Idul Fitri karena dia termaktub di dalam Al-Qur'an. Jadi jangan ditinggalkan salat sunnah Idul Adha. Karena lebih kuat dalilnya dibandingkan dengan Idul Fitri. Nah, kurban ini atau udhiyah ini adalah salah satu ibadah dalam bentuk menyembelih hewan kurban yang dilakukan oleh umat Islam pada hari raya Idul Adha tanggal 10 dan juga 3 hari di hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Jadi mulai menyembelih hewan kurban itu adalah dimulai tanggal 10, 11, 12, 13 dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyaallah hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkurban menyembelih daripada hewan berupa domba putih yang disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki tanduk dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyembelihnya. Seraya Nabi pada saat berkurban itu mengucapkan daripada wasamma wa kabbar wa dha'a rijlaha ala lifahimah. Nabi SAW ketika menyembelih itu kurban sambil mengucap bismillah, kemudian takbir menyebut nama Allah dan meletakkan daripada kaki daripada Nabi SAW di samping daripada leher domba. Leher domba. Jadi ya, kaki kita ditaruh kalau ada prakteknya ditaruh di bagian kepala atau leher, bagian domba. Nah, di sini masyaallah hadirin di antara dalil yang kita dianjurkan untuk melakukan kurban sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang melakukannya. Kemudian di antara hikmah seseorang itu melakukan ibadah kurban adalah tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan. Kebutuhan siapa? Fakir miskin. Yang mereka mungkin kita tahu sama sekali orang-orang fuqara, orang-orang yang tidak mampu itu jarang makan yang namanya daging kambing, daging sapi, kalau daging unta latih kita sini. Jadi tujuannya untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir miskin, terutama di hari raya Idul Adha itu. Terutama di hari raya Idul Adha, sebagaimana kita ketahui pada saat di hari Idul Fitri kita mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Sebagaimana Idul Fitri mengeluarkan zakat fitrah, nah di Idul Adha kita mengeluarkan yang namanya hewan kurban. Jadi tujuan hewan kurban itu untuk kita keluarkan untuk siapa? Fakir miskin. Makanya nanti ada syarat sahnya kurban itu tidak menjadi sah. Kurban itu kalau tidak diberikan fakir miskin. Jadi syaratnya sahnya apa? Kurban itu dikeluarkan kepada fakir miskin. Jangan kaget dia kurban nitip ke satu masjid atau ke panitia kurban, dimbeknya kalau dibaginya sama-sama dia. Tidak belajar tadi. Dia bagi sama-sama dia, warganya, orang-orang yang mampu, tidak ada satupun kepemilikan diberikan kepada orang miskin. Maka kurbannya tidak sah. Jadi kurban itu untuk siapa? Fakir miskin. Makanya nanti ada pembagi di dalam hewan kurban, terutama yang sunnah. Pembagian untuk yang afdal, yang paling standar kita bagikan, dan yang paling bakhil. Tidak paling pelit ada. Kemudian masyaallah hadirin rahimani rahimakumullah, itu di antara dalilnya. Dan di dalam hukum kurban, hukum kurban, ulama membagi hukum kurban ini menjadi 3 hukum kurban. Yang pertama sunnah kifayah.
Apa itu sunnah kifayah? Sunnah kifayah itu adalah jika salah satu anggota keluarga yang sudah berkurban, maka tuntutan kesunahan bagi keluarga yang lain gugur. Contoh nih, dalam satu keluarga ada 7 anggota keluarga. Yang kurban suami, yang kurban suami, maka tuntutan bagi keluarga yang lain, yang terutama yang menjadi bagian untuk dinafkainya, maka pada saat itu gugur tuntutan sunnahnya. Tapi kalau seandainya dalam satu keluarga nak tetap kurban, alhamdulillah. Beb, kami nak kurban, kami punya 7 keluarga, kami nak sikok sapi. Orang mampu, itu bagus untuk mereka. Ya. Jadi bukan karena kita sikok, dah sikok. Lalu memang yang lain punya kemampuan dalam satu keluarga, maka keluarkan. Enggak sikok sapi, beb, kami 7 beranak. 7 beranak, betul kan? Ada yang sampai kadang-kadang lebih dari situ, ngajak yang lain, mana boleh hal. Paling tidak sunnah kifayah itu setiap satu individu dari keluarga, orang tuanya atau pemimpin di situ adalah suami, ketika dikeluarkan maka sudah dianggap gugur kesunahan bagi yang lain. Namun pahala satu orang itu satu. Pahalanya boleh diniatkan bagi orang yang berkurban itu untuk siapa? Keluarganya yang lain. Enggak, untuk keluarganya yang lain. Satu orang yang kurban. Cuma niat pahalanya diniatkan untuk yang lain. Kami mampu tahun ini sikok kurban. Tapi pengen untuk yang lainnya mendapatkan bagian dari pahala ini, boleh niatkan. Tapi tidak boleh satu kurban itu untuk beberapa orang. Contoh sikok sapi, sikok kambing untuk orang 3 misal, urunan. Dalam sikok kambing itu maka tidak boleh. Pengen dapat bagian, tidak boleh. Intinya satu kambing untuk satu orang, dan tidak boleh dalam satu kambing itu, bukan urunan, ulang. Satu kambing itu pengen disebut beberapa orang namanya. Pengen disebut satu keluarga tadi, pengen disebut kalau di dalamnya anaknya, bininya, satu kambing, maka tidak diperbolehkan. Satu kambing untuk satu orang. Satu kambing adalah untuk satu orang. Akan ada sebagian ulama menyatakan jika salah satu keluarga yang berkurban, maka semua keluarganya mendapatkan pahala daripada kurban yang dilakukan oleh salah satu orang tersebut. Bukan hanya gugur di dalam kesunahannya, namun dia mendapatkan pahala bagi keluarganya yang lain yang tidak berkurban walaupun satu orang. Itu sunnah kifayah. Jadi kalau sudah satu keluarga kita yang keluar daripada sapi dan lain sebagainya, itu sudah mendapatkan pahala yang lain. Nah, yang kedua, hukum kurban itu sunnah muakkad, sunnah ain muakkad, individu. Sunnah muakkad bagi setiap individu setiap tahun, bukan cuma tahun ini. Ada orang nih mampu untuk mengeluarkan dia daripada kurban tahun ini, tahun depan dia mampu lagi, maka disunahkan lagi untuk dia mengeluarkan kurban. Jangan kaget, anak sudah tahun kemarin, tahun ini tidak lagi. Atau boleh dia mengganti keluarganya yang lain. Tahun kemarin dia sudah, tahun ini siapa? Istrinya. Kemudian siapa lagi? Tahun berikutnya anaknya yang menjadi tanggungan dia. Boleh digelirkannya. Jangan sampai kaget, sudah kami tahun kemarin, tahun ini tidak dikeluarkan. Nah, itu tidak boleh. Dalam artian bukan sampai nanti kepada sesuatu yang haram. Namun Nabi SAW mengatakan orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban, dia tidak berkurban, wong punya kemampuan. Tapi dia tidak berkurban, maka kata Nabi SAW, jangan mendekati tempat sholat kami. Na'udzubillah min dzalik. Zaman sekarang ini kan perhitungannya kalau untuk kurban banyak, matematikanya bermain. Tapi kalau untuk beli yang sifatnya dunia, HP, apa kalau ini nih namanya? iPhone nih. HP anak Samsung bukannya. Pro ya dah, iPhone lah. 10 juta, 15 juta. Mampu. Tidak pakai perhitungan, tapi kalau pada saat nak berkurban, ada tahun depan belah. Kan sunnah juga hukumnya. Ingat, sunnahnya sunnah ain muakkad. Di sini ada khilaf ulama. Ada Imam Abu Hanifah itu mewajibkan di dalam hukum
kurban. Di dalam hukum berkurban. Makanya dikuatkan. Jadi kalau kita punya kemampuan dianjurkan untuk kita berkurban setiap tahun, bukan cuma per tahun. Nah, di dalam sunnah muakkad ini, sunnah ain muakkad ini itu ada syarat bagi orang yang berkurban. Syarat bagi orang yang berkurban itu yang pertama Islam. Orang kafir tidak dianjurkan untuk mengeluarkan kurban. Kenapa? Di dalam Islam itu ada syarat yang menjadi syarat karena ada niat di dalamnya untuk mengeluarkan kurban. Karena ada niat di dalam kurban tersebut. Kemudian syarat orang yang berkurban itu adalah mukallaf. Apa itu mukallaf? Baligh dan berakal. Jadi bagi orang yang gila, termasuk tadi sholat Jumat tidak wajib. Kurban juga tidak ada kesunahan baginya. Untuk kurban, orang gila tidak ada kesunahan. Kemudian seorang anak yang belum baligh tidak mendapatkan kesunahan. Namun bagi orang tuanya nak mengeluarkan kurban untuk anaknya, berniat untuk anaknya diperbolehkan. Contoh nih anak bilang tadi, ada 7 keluarga. 3 sudah baligh, misal ibu, suami, istri, ada anak yang dewasa, 4-nya masih kecil kalau belum baligh. Boleh tak pakai nama anak yang lain? Boleh. Yang tidak boleh itu yang pernah kita bahas, yang tidak boleh itu bagi orang tua mengeluarkan kurban untuk anaknya pakai duit anaknya yang belum baligh tadi. Tidak boleh pakai harta anaknya belum baligh. Misal umur 10 tahun menghasil ke duit. Umur 10 tahun sudah menghasilkan duit, maka wong tuanya tidak boleh mengeluarkan kurban untuk anaknya. Apa namanya? Pakai duit anaknya. Tidak boleh. Jadi wong tuanya boleh berniat walaupun anaknya yang belum baligh tadi untuk kurban. Tapi tidak ada kesunahan dalam artian ya sudah kalau tidak mampu jangan dipaksa. Yang ketiga mampu. Dikatakan mampu di sini sebagaimana pernah Anda bahas minggu yang lalu juga, Anda sempat singgung bahwa mampu ketika seseorang tersebut memiliki harta lebih dari yang diperlukan pada hari raya Idul Adha, baik buat dirinya ataupun orang yang dinafkahinya. Jadi seandainya nih saat ini ada orang nih belum punya duit, pengen nyingok uang kurban, belum ada duit, ya belum disunahkan. Tapi pada saat tanggal 10 punya duit, atau tanggal 11, 12, 13 diantaranya itu dapat duit, misal contoh kebutuhan dia dalam sehari itu 500.000 untuk dirinya dan orang yang dinafkahinya. Dapat duit 5 juta misalnya. Misalnya mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita. Dapat duit 5 juta, masih ada sisa 4,5 juta. Masih ada sisa 4,5 juta. Dan 4,5 juta yang setengah ini tidak dibutuhkan untuk sesuatu yang urgent. Misal bayar utang, atau ada utang yang sifatnya jatuh tempo, atau ada kebutuhan-kebutuhan yang memang saat itu dibutuhkan hari itu. Maka disunnahkan untuk di hari itu berkurban. Jadi bukannya saat sekarang tanggal 10, tanggal 12 ada duit, keluarkan. Bahkan kalaupun tanggal 13 ada duit masih diperbolehkan asal jangan sampai waktu maghrib. Waktu maghrib nanti ada perbedaan di dalam penyembelihan tanggal 13. Nah, yang mampu dalam artian mereka yang memiliki kemampuan selama hari raya dan hari tasyrik yang 3 hari. Kemudian ma'asyiral hadirin itu hukum yang kedua. Jadi yang pertama hukum kurban sunnah kifayah, hukum yang kedua sunnah ain muakkad, dan hukum yang ketiga hukum kurban itu bisa jadi wajib. Kapan hukum kurban itu jadi wajib? Yang pertama kalau dinazarkan. Ada orang nih kalau dapat duit, anak nih kalau dapat proyek, anak pengen kurban kambing misalnya. Di dalam hatinya atau dia ada niat dalam diucapkan saya bernazar untuk menyembelih kurban atau menyembelih kambing. Ada nazar. Kalau dapat, maka hukum kurban itu menjadi wajib. Nah, kenapa di sini akan kita sampaikan masalah wajib ataupun sunnah? Karena akan ada perbedaan di dalam pembagian hewan kurban itu. Yang wajib sama sunnah itu nanti akan ada perbedaan. Kalau kurbannya wajib, maka daging yang dibagikan itu tidak boleh bagi yang berkurban untuk mengambilnya. Baik dirinya ataupun orang yang menjadi
tanggung jawab nafkahnya, bukan cuma dirinya dewek. Itu wajib dia sedekahkan galau ke fakir miskin, keluarkan galau. Tidak boleh dia ambil bagian itu. Kalau itu kurbannya wajib. Kalau kurban sunnah nanti ada pembagian. Dan termasuk kurban itu menjadi wajib kalau ada orang yang berkurban itu menentukan hewan kurban atau istilahnya ta'yin. Contoh yang mungkin kita tanpa sadar sering kita lakukan apa? Ini kurbanku. Nah, kita ngomong sama wong yang bakal mewakilkan kita. Mewakilkan kita ngomong ini kurbanku. Atau ini hewan kurbanku. Kata ulama, ketika kita menentukan hewan kurban yang bakal kita kurbankan, itu hukum kurbannya menjadi wajib. Nah ini paling banyak gitu, paling banyak gitu. Cuman di sini ada keringanan, ada satu ulama di sini pendapat Said Umar Al-Basri, beliau mengatakan ada orang yang mengatakan ini kurbanku, itu tidak bertujuan untuk ta'yin, tapi sekedar untuk apa? Menunjuk tahu tujuannya, menunjuk tahu kepada orang yang menjadi wakilnya misalnya, ini kurban anak. Tapi kata kita punya guru lebih baik hindarkan, karena ada khilaf di sini. Bagaimana lebih caranya? Sebutkan ini kurban sunnah anak. Tidak sebutkan ini kurban sunnah untuk menghindari yang tadi. Walaupun ya, orang yang awam mengucapkan itu tidak bertujuan untuk ta'yin, sekedar untuk tujuan yang menyerahkan, jelaskan kepada orang yang menerima. Jadi kalau kita yang biasa mah itu ucap ini kurban anak, ini kurban kambing anak, usahakan untuk berikutnya ditambah ini kurban sunnah. Ini kurban sunnah. Kenapa tadi Anda bilang hati-hati kalau sudah wajib kurban tadi, maka pembagian daripada hewan kurban itu bagi yang berkurban itu tidak boleh ngambil bagian. Tidak boleh ngambil bagian. Jadi hukum kurban itu 3, sunnah kifayah, sunnah ain muakkad, dan dia bisa menjadi wajib hukum di dalam kurban. Nah, adapun hewan yang dikurban itu ada 3. Yang pertama onta. Onta ini usianya 5 tahun Hijriah. Tamam, sempurna. Bukan dalam usia 5 tahun, masuk 6. Sempurna 5. Kemudian untuk sapi 2 tahun Hijriah, sempurna, masuk tahun ketiga. Nah untuk kambing, ada perbedaan kalau kambing. Kalau kambing ini, kalau kambing kacang, kambing yang biasa kita gunakan ini, itu umur paling minimal 2 tahun. 2 tahun. Kemudian kalau kambing kibas atau kalau istilahnya domba, ada preman domba. Ada domba ada. Bukan adu domba ada. Domba. Nah, itu 1 tahun Hijriah, atau kalau dia usianya 6 bulan ada giginya apa? Patah. Ada pul kalau bahasa ini poil. Kalau udah patah sudah. Nah, disinilah pentingnya bagi kita yang pengen berkurban tahu. Saat kita beli, dan memang orang yang jual juga harus paham. Ini kadang-kadang wong yang beli tidak paham, yang jual juga asal jual deh. Pas ditanya kambing nih berapa umurnya, tidak tahu. Jual be aku nih, jual be. Nah, kita perlu tahu tuh ciri-ciri kambing yang usianya 5 tahun, 2 tahun tadi, kemudian 1 tahun kambing, 2 tahun sapi. Unta ada sini, hati kan? Hati unta. Hati unta di sini juga beda dengan unta yang ada di Arab ini. Lain dia. Nah, adapun jenisnya, jenis hewan kurban ini jantan atau betina boleh. Tapi yang jantan, yang lanang lebih afdal. Sekarang ini banyak yang betina. Ya sudah, memang kalau memang kita pengen kurban dengan nilai yang memang terbatas, ya sudah pakai yang betina. Asalkan yang di tempat kita nih, ya alhamdulillah, yang jantannya masih banyak. Kalau di satu wilayah betina galot, kemudian dijadi korban, regenerasinya tak kati. Ya maka tahu lama bisa makruh itu. Lebih baik dihindarkan. Jadi kurban itu dengan apa? Dengan kambing jantan. Walaupun yang betina boleh, karena memang harga kambing betina itu lebih murah. Boleh, tidak masalah. Kemudian kriteria hewan kurban selain daripada umur, jenisnya tadi, dan harap diperhatikan
kurban tersebut bebas dari cacat atau penyakit. Nabi SAW beliau mengatakan arba'u la tajzi fil adahi al-auratu bayyin awwaruha wal maridatul bayyin maraduha wal arja'u al bayyin arajuha wal ajfa'u allati la tunqi. Kata Nabi SAW ada 4 hal yang tidak diperkenankan bagi hewan untuk dijadikan kurban. Ada 4. Yang pertama apa? Buto. Nah, buto di sini butonian. Kalau dia masih rabun, kata ulama masih boleh. Buto ini salah satu buto baik tidak boleh. Apalagi dua-duanya buto. Salah satu baik buto, maka tidak diperboleh untuk jadikan kurban. Kemudian sakit. Sakit ini apa sih kriterianya yang tidak diperbolehkan? Sakit yang menyebabkan hewan kurban itu menjadi kurus. Sehingga apa? Kualitas dan kuantitas dagingnya menjadi rusak atau berkurang. Sakit. Nah, itu orang yang paham tahu, oh ini sakit ini. Kemudian yang ketiga pincang. Mak manu kita tahu bahwa ini pincangnya parah. Nah, di sini disebut oleh ulama yang kita kalau dilihat di dalam berjalannya atau berlari seekor hewan ini tadi, kambing ini tadi, misal itu kita suruh dia ngejar rumput tadi, hewan yang pincang ini ketinggalan. Ya enggak? Hewan yang pincang ini tadi ketinggalan. Yang pincang ini ketinggalan oleh kawan-kawannya di dalam ambek rumput itu. Dan perlu diperhatikan juga, pincang ini bisa disebabkan kalau pada saat penyembelihan itu nyampah, patah. Apa yang Anda sampaikan ketika kambing atau sapi lah, kalau kambing ini gampang sapi itu terutama. Ketika turun dari dari truk itu, hati-hati tuh. Kalau orang yang tidak paham, patah kaki sapi itu, terpatah kaki sapi. Atau pada saat sapi itu digoleng Maka kalau orang yang tidak ada paham, itu repot. Asal baik misalkan nyulak ke sapi tadi, atau kakinya kayak terblosok misalnya, patah. Nah, macam mana itu? Ada 2 pendapat yang Anda pernah dapat itu. Ada yang mengatakan sah, tapi lebih kuatnya tidak sah itu. Bahaya itu. Hati-hati itu. Kalau lah sudah mah itu, coba macam mana coba? Sudah, kerugian ditanggung bersama. Ayo. Jadi sah disembelih tapi tidak jadi kurban. Jangan tidak disembelih, biarlah bagi tidak jadi kurban. Hati-hati itu. Hati-hati, takut baik gitu. Kalau wong yang gegabah, yang tidak paham, kaki itu kan kadang-kadang sapi itu kan kaki yang dikibet kuat. Sampai kadang direbah akhirnya terpatah kakinya, akhirnya patah. Tidak sah kurban gitu. Pas nurunkan juga, yang paling sering tuh yang Anda pernah dengar itu ada satu masjid pas nurunkan. Karena mungkin antara jarak mobil itu tinggi. Anjok sapi itu. Padahal kan ada kayu itu kan. Nah, maka orang-orang yang paham biasanya tidak buat stres kan sapi itu. Ini kadang-kadang panik, akhirnya stres sapi itu, akhirnya dia melompat. Kemudian tidak gilo. Gilo sapi lagi ada gilo hewan lagi ada gilo. Apa itu gilo? Dia berputar-putar, tidak jelas. Di sekitaran rumput itu makan tidak, tapi muter-muter baik. Dan yang terakhir adalah sapi, hewan yang ajfa. Ajfa ini sumsum otaknya berkurang sehingga menyebabkan sapi atau hewan itu kurus. Kalau udah kurus, kualitas atau kuantitas dari dagingnya akan berkurang. Kemudian niat berkurban. Niat berkurban ini terbagi menjadi 2, tergantung hukum dari kurbannya. Kalau kurban diwajib, kalau sudah dia nadarkan sebelumnya, maka niat itu menjadi sunnah. Niatnya menjadi sunnah karena sudah di awal dia aku niat nadar untuk kurban hewan ini. Tapi kalau belum diucapkannya, maka dia disunahkan untuk berniat. Kemudian niat yang untuk kurban sunnah itu menjadi wajib. Niat kurban sunnah itu menjadi wajib kalau dia kurban sunnah.
Jadi ana ulangi. Wajib niat itu kalau kurban sunnah. Kalau kurbannya sunnah, maka niat itu wajib baik sebelum atau di saat penyembelihan. Orang yang niat itu. Makanya kita kebanyakan kan mewakilkan niat itu kepada orang yang meleh. Taukil atau artinya mewakilkan. Jadi kalau kita misalnya serahkan sama panitia. Panitia tadi kayak nyebut si fulan. Kalau yang lebih dari sikok tadi sapi. Kemudian diwakilkan niat tadi kepada panitianya. Termasuklah nanti yang nyembelihnya. Misal kita niatkan sama guru kita yang nyembelih tadi, wakilkan. Aku pada saat penyembelihan itu sebelumnya sudah dihadirkan niat atas nama si fulan tadi. Jadi boleh untuk kurban yang sunnah itu dilakukan niat tadi sebelum dan di saat terjadinya penyembelihan. Kalau dia kurban wajib, maka niatnya tidak wajib. Masyaallah hadirin yarhamni yarhamkumullah. Kemudian waktu penyembelihan. Sedikit lagi. Waktu penyembelihan ini itu mulainya setelah terbitnya matahari 10 Dzulhijjah. Sebelum sholat. Jadi nyembelih hewan kurban itu mulainya kapan? Sebelum sholat itu dewek. Waktu syuruk. Tapi jangan pas waktu matahari terbit, dilebihkan lebih kurang. Kalau orang sholat sama khutbah itu berapa menit? Ada 15 menit. Anggaplah 15-20 menit dah. Enggak, sholat anggaplah 15 menit. Nah, kira-kira kalau waktu syuruk kita jam 6 tambah 15 menit. Enggak, 6.15. Nah, lewat dari jam itu maka diperbolehkan untuk kita melakukan penyembelihan. Sampai kapan? Sampai tanggal 13. Enggak, sebelum terbenamnya hari 13 Tasyrik itu, terbenamnya matahari. Namun di sini ada perbedaan ulama. Enggak. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu sampai tanggal 13. Enggak, sampai tanggal 13. Namun di dalam menurut pendapat mazhab Imam Malik itu tanggal 13 itu tidak sah kurban. Jadi di sini kata ulama sebaiknya dihindari untuk tanggal 13 yang kalau tidak baca juga, ternyata kita dapat rezekinya tanggal 13 misal, ya sudah lakukan. Tidak sah, tidak. Kenapa? Di dalam pendapat Imam Syafi'i itu sah di dalam penyembelihannya. Paham sampai sini ya, insyaallah ya. Lanjut ya. Kemudian, nah ini penutup. Pembagian di dalam daging kurban. Kurban. Kalau dia kurbannya wajib, maka daging kurban itu tidak boleh dimakan bagi yang berkurban. Kalau kurbannya wajib. Mana kurban wajib? Yang nazar tadi. Kalau kurban nazar, tidak boleh. Tidak disedekahkan kalau wajib. Termasuk dirinya atau orang yang menjadi tanggungannya, keluarganya, anak bininya tidak boleh makan. Atau wong tuanya yang menjadi tanggungan, tidak juga boleh makan. Atau kurban yang ta'yin tadi. Nah, itu yang kita takutkan. Yang ta'yin tadi. Yang ini kurbanku, sebaiknya dihindarkan. Itu kalau kurban wajib. Kalau kurbannya sunnah yang kebanyakan kita lakukan ini kan kurban sunnah nih. Maka di dalam pembagiannya menjadi 3. Dalam pembagiannya, yang paling afdol kalau kita berkurban, yang paling afdol itu bagi orang yang berkurban itu yang pertama ngambil bagiannya sedikit baik, sisanya sedekahkan fakir miskin. Misal dia kantong 1 ekor kambing itu 10 kantong, paling tidak apa? Baik sekantong baik. 9 kantong ya sedekah. Ini dah kurban 10 kantong baiknya kalau di panitia lain kali kau jangan nitip lagi tahun depan nih. Baiklah kau galuh kata panitia. Baiknya kalau bagian kurban dia. Tak tanya, cuma minta tolong nyembelih ke baik. Tak beres sudah ini. Cireni rainya. Jadi ambil sedikit. Kalau kambing itu kan mungkin kalau 10 kilo ya 10 kantong misalnya. Kalau itu memang 1 kilo. Ambil bagian untuk apa? Untuk tabaruk, mengambil keberkahan dari hewan kurban yang kita kurbankan, tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua nih kebanyakan kita. Apa itu? 1 bagian dirinya sepertiganya bahasanya. Sepertiga untuk fakir miskin dan sepertiga untuk orang yang mampu. Saudara kita atau tetangga kita yang walaupun dia berduit. Karena apa? Tujuannya silaturahmi. Tujuannya untuk silaturahmi yang di dalam pembagian tersebut. Namun yang perlu menjadi perhatian, kalau kita berikan kepada fakir miskin daging tadi,
fakir miskin. Itu namanya istilahnya kalau dalam fikih apa? Tamlik. Berpindah kepemilikan. Jadi orang miskin yang mendapatkan jatah kurban itu boleh kalau dia nak jual. Orang miskin nih, maaf, fakir miskin dapat, woi banyak nih dari sianu, dapat dia misalkan 10 kilo. Nak dijualnya ke tukang bakso. Nah, tukang bakso tuh dapat tuh kalau lebaran tuh harga murah, ambek borongan. Atau uang yang pedagang-pedagang yang lain, sop. Nah, itu bagi fakir miskin boleh dijual. Silakan. Kenapa? Tamlik, berpindah kepemilikan. Namun bagi orang yang mampu, orang yang kaya, dapat daripada daging kurban itu bentuknya hadiah dari orang yang berkurban, ngenjuk keluarga yang mampu tadi, bentuknya hadiah. Nah, kalau dalam bentuk hadiah bagi orang yang mampu tadi tidak boleh daging itu dijual, berdosa. Banyak di rumah, di kulkas tak muat lagi, sedekah lagi. Enggak, nah, saya galak nampungnya. Biasa jual liwak ente, jual daging mulu ya. Sadek kan jual liwak dia. Ada yang nanya di majelis sana semalam. Karena di majelis buka ini juga, Beb, mana kalau kami ini dapat yang mampu ini tadi penuh. Terus nah ente jual, enggak boleh. Caranya lagi. Ente dapat pahala. Bagi kan. Jangan gara-gara kita nafsu, kita taruh di kulkas kita sampai tidak muat lagi, yang akhirnya tidak termakan juga. Kan suhu daripada daging itu harus harus rendah. Kalau kulkas kebanyakan isi, tidak dingin lagi dan akhirnya daging itu tidak bagus hasilnya. Mubazir tak? Mubazir. Tapi kalau ente sedekahkan kepada orang lain, manfaat tak? Manfaat. Ente dapat pahala. Apalagi orang kaya sering makan daging kapan baik, tak tunggu kurban. Ente tiap hari bisa beli daging. Kakak baring sini banyak. Kemarin sini banyak. Kemudian ma'asyiral hadirin yarhamni yarhamkumullah, sedekahkan kalau kita lebih. Nah, yang bakhil tadi Anda bilang, walaupun sah, bakhil tadi. Apa? Timbeknya kalau bagiannya sedikit untuk fakir miskin. Kenapa? Jangan tak sah syarat kurban itu. Yang penting keluarkan sedikit untuk fakir miskin, sudah sah. Memang itu menjadi syarat. Jadi kalau ada orang yang mau kurban, daging itu tidak diberikan fakir miskin, maka kurbannya tidak sah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini dah, dia sah kurbannya, tapi dimbeknya kalau dikit belah jangan tidak. Jangan sampai terjadi itu. Walaupun itu dalam mata syariat itu sah. Masyarul hadirin yarhamni yarhamkumullah. Bagi orang yang berkurban ini, itu tidak diperkenankan untuk menjual kulitnya, kepalanya, buntutnya, apalagi itu nak dijadikan upah. Ada nih tukang jagal nih datang kepada kita. Atau tukang jagal, kamu tidak salah upah duit sama aku minta nih kepala atau buntut atau apalagi tadi kulit. Maka itu tidak boleh dilakukan. Itu menjadikan apa? Kurbannya tidak sah. Nah ini ada lagi yang baru dengar. Katanya sudah lama nih, Beb. Ini sudah lama. Apa? Ada orang yang jagal atau orang yang memelai itu dia minta upah ada plus kepala. Upahnya biasanya berapa? 500.000, tapi dia minta tambah kepala. Tidak boleh juga. Kalau enggak, ya sudah 500.000 kami. Kaget nunggu. Kalau yang berkurban tuh nak ngenjuk. Biasanya ngenjuk tuh lah. Kita kadang-kadang yang berkurban kepala enggak boleh lah. Apalagi kepala sapi. Kalau kepala kambing masih gitu. Enggak. Apa namanya? Bukan sop ya, sop kepala. Kalau kambing masih. Kalau sapi, ada sop kepala sapi. Jadi biasanya kita sudah kita tunjuk dulu lah. Tapi ingat sekali lagi, itu tidak boleh dijadikan upah bagi yang kurban, tidak sah. Kalau nak ngenjuk setelahnya boleh. Kalau nak ngenjuk setelahnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini ada kesunahan anak bacakan. Hendak orang yang sembelih itu disunahkan membaca bismillah, tidak wajib. Jadi kalau lupa kurbannya tetap sah. Niat tadi yang wajib. Kemudian mengucapkan takbir. Bismillahi Allahu Akbar 3 kali. Dan orang yang di sekitarnya itu pun disunahkan untuk takbir. Kita pakai apa? Takbir apa? Takbir yang lebaran itu. Allahu Akbar, Allah, biar tidak lalai. Itu di saat sembelihan, kemudian membaca sholawat juga. Menghadap kiblat yang disunnahkan itu yang berkurban. Adapun hewan
Di sini hewan ada khilaf ulama, tapi biasanya kebanyakan kita hadapin juga. Tapi yang terpenting tuh yang kurban. Dan yang kurban ini orang yang benar-benar paham. Kenapa banyak kejadian yang kita saat ini karena memang maaf tidak duduk di majelis, tidak belajar, akhirnya terjadilah kurban yang asal-asalan, kurban gegaji. Oh, pas kayak maksud kan, makanya pisaunya harus tajam. Padahal sekarang kan kalau nak ngecek kan, pakai kertas itu kan. Itu harus wong yang paham. Kemudian membaca doa yang diajarkan, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini kurban nikmat darimu, kembali kepadamu, maka terimalah ya Allah kurban kami ini. Dan disunahkan bagi orang yang berkurban, di saat dia sudah ada niat untuk berkurban, maka disunahkan untuk tidak memotong rambut dan kuku. Sampai kapan? Ya sampai saat penyembelihan. Kalau itu terjadi tanpa udzur, maka hukumnya makruh. Beb, anak tidak kurban ke anak-anak misalnya, berarti anak itu yang kurban. Jadi menyembelihnya yang kurban itu dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku. Dan dianjurkan bagi orang yang berkurban, bagusnya itu apa? Kurban dewek dia, terutama laki-laki. Kalau perempuan tidak, ente ini kurban. Ya, sekali-sekali kita ada kan setiap tahun wong terus. Bagaimana caranya? Belajar sama Juleha. Tahu tak Juleha? Bukan Jaleha, Juleha. Kamu jangan salah belajar sama Jaleha ya. Mungkin Juleha. Nah itu. Dan sebagai penutup, ana ingin ingat terutama panitia masjid untuk tidak menggunakan fasilitas masjid. Kurban ini kan sama zakat fitrah juga. Kadang-kadang diajak masjid ini menjadi panitia. Kurban ini tidak ada hubungan dengan ibadah masjid, tidak ada. Itu sifatnya pribadi. Jadi bagi orang yang berkurban, ketika berkurban di sekitaran masjid, maka tidak boleh menggunakan segala bentuk fasilitas yang ada di masjid ini, terutama yang wakaf sifatnya. Tanah depan itu misalnya, wakaf masjid, maka tidak boleh dipakai. Banyunya masjid wakaf tidak boleh dipakai. Tendanya ini nah, ini wakaf misalnya. Wakaf bukan? Wakaf ini wakaf bukan? Kalau ini wakaf, pada saat proses penyembelihan itu tidak boleh dipakai untuk apa? Nyatet misalnya, mic dan lain sebagainya. Atau ulama, kalau itu sudah terjadi atau ada niat untuk memakai fasilitas masjid, maka hukumnya menyewa, tidak membayar. Yang paling banyak ini kan banyu dipakai, disemprot banyu. Yang lain itu kalau memang itu tidak menggunakan fasilitas masjid di luar masjid, maka laku lihal. Apalagi misalkan terpal dan sebagainya. Nah itu dihindarkan masyarakat hadirin, biar kurban yang kita lakukan menjadi kurban yang sah dan berkah insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezeki kepada kita yang belum bisa berkurban. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki untuk tahun ini bisa berkurban atau tahun yang akan datang berkurban, dan mudah-mudahan kurban yang kita keluarkan menjadi kurban yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat bagi orang-orang fakir dan miskin di dalam menerima kurban yang kita keluarkan. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, lebih kurang dan mohon maaf bagi tujuan para asatidz yang lainnya. Ucapan terima kasih kepada pengurus masjid Muhammad Al-Cengho, juga untuk akhina Muhammad Jepri yang menjadi wasilah kepada kami. Karena perlu kami sampaikan juga, majelis kami ini setiap Ahad malam, Senin malam, Selasa itu di markas di Pak Jo. Ketika tidak ada permintaan dari jemaah majelis untuk keliling ke rumah-rumah, maka majelis tetap kami lakukan di markas di Pak Jo. Diaturi yang ada waktu. Insyaallah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan jazaa semua yang hadir pada malam hari ini, dan mudah-mudahan insyaallah Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa sampai kepada hari Arafah. Mudah-mudahan puasa ya insyaallah, dan pada hari Idul Adha. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.